guys, welcome back di Sobat Rahat Story. Di video kali ini, Minco bakal bahas film yang berjudul Flight 7500. Yang katanya nih ya, film ini diangkat berdasarkan kisah nyata yang menimpa pesawat Helios Airways Flight 522 yang berisi 121 penumpang pada tahun 2005. Yang konon katanya, penerbangan ini adalah penerbangan hantu. Oke lah, sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa di-subscribe ya guys, biar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya. Karena pemeran utama dalam film ini sangat loba dan takut pabaliut, Minci akan memperkenalkan satu persatu. Di dalam pesawat ini, ada dua pramugari sekso yang akan bertugas. Sipir yang bernama Laura yang diketahui ternyata dia adalah wanita simpanan sang kapten pesawat. Dan yang satunya lagi bernama Suji. Penerbangan dengan tujuan Los Angeles Tokyo itu memiliki dua kelas, yaitu kelas bisnis dan ekonomi. Di kelas bisnis ada sepasang suami istri yang bernama Brad dan Via. Hubungan mereka sangat tidak harmonis. Bahkan ternyata mereka akan bercerai setelah urusan bisnis mereka selesai. Sedangkan di kelas ekonomi ada pengantin baru yang akan berbulan madu. Mereka bernama Liz and Ray. Si Liz ini berlagak seperti orang kaya yang selalu ingin serba higienis. Kemudian ada seorang wanita rocker yang duduk di sebelah Liz bernama Jacinta. Lalu ada seorang bapak-bapak yang selalu membawa kotak antik bernama Lance. Dan di kursi yang berbeda ada Raquel yang sedang pise dengan kabogohnya. Serta di sampingnya ada lelaki bangor yang selalu memainkan gadget, yaitu J. Belum pesawat lepas landas, Laura mencoba menghubungi sang kapten di ruang kemudi. Laura mendapat informasi darurat dari tim pengecekan bahwa mereka lupa melakukan pengecekan di bagian kabin pesawat. Namun ternyata sang kapten yang bernama Pete sudah berada di belakang Laura. Ia malah acut dan melakukan adu jigong. Padahal sebenarnya si kapten sudah memiliki istri. Singkat cerita, pesawat akhirnya lepas landas dengan ketinggian 10.000 kaki. Namun, tak berselang lama, saat pesawat memasuki awan hitam, tiba-tiba pesawat mengalami turbulensi. Hal itu membuat semua orang yang berada di sana sedikit sian dan panik. Akibat insiden itu, si pria bernama Lance mengalami sesak napas yang membuatnya kesulitan bernapas. Laura dan Suji yang melihat hal itu berusaha menenangkannya. Kemudian, Laura menginformasikan bahwa ada seseorang yang sakit dan membutuhkan pertolongan. Laura meminta siapa saja yang berprofesi sebagai dokter agar mau membantunya. Brit yang seorang paramedis langsung bergegas turun menuju kelas ekonomi untuk membantu si bapak yang kini sudah mengeluarkan darah di mulutnya. Saat Brit memeriksa, tiba-tiba Lance menggigit tangannya dan langsung ongkek ngebuciat. Lance juga berkata bahwa ia tidak ingin mati di dalam pesawat. Kondisi Lance semakin parah. Bahkan, ia mengalami kejang-kejang yang cukup membagongkan. Brit dan yang lainnya membawa Lance ke dapur pesawat untuk melakukan pertolongan. Namun ternyata nyawa Lance tidak selamat. Setelah itu, Laura dan Suji memberitahu sang kapten bahwa ada penumpang yang tewas. Namun, kapten berkata bahwa mereka akan terus melanjutkan penerbangan hingga sampai ke Tokyo. Dan akan langsung disiapkan tim medis di bandara. Mendengar hal itu, Laura dan Suji langsung memberitahu penumpang kelas bisnis untuk pindah ke kelas ekonomi. Karena tempat itu akan digunakan untuk menempatkan jenazah Lance. Dan sebagai kompensasi, Laura mengiming-imingi para penumpang kelas bisnis bahwa mereka nantinya akan mendapat tiket gratis menuju ke surga dengan fasilitas penerbangan yang fantastis. Jacinta yang penasaran melihat proses pemindahan jenazah Lance. Ia terlihat sangat excited. Tapi Liz merasa Jacinta sangat aneh. Lalu Jacinta berkata kepada Liz bahwa kematian adalah bagian dari kehidupan. Dan itu pasti akan terjadi.
Singkat cerita, jenazah Lynch berhasil dipindahkan. Raquel yang berada di toilet terlihat sangat gelisah, dan sepertinya ia akan melakukan tes kehamilan. Laura yang sedang berkeliling tiba-tiba melihat gigi geraham Lynch yang copot. Hal itu tentu saja membuat ia sangat terkejut. Laura juga melihat darah Lynch yang tiba-tiba mengering. Bahkan, Brett juga melihat jari lengannya tiba-tiba membiru yang menandakan ia kekurangan oksigen. Laura yang menyadari adanya kejanggalan di pesawat itu langsung berteriak menyuruh semua orang untuk duduk dan memakai sabuk pengaman. Everybody, put your seatbelts on! Seketika itu juga turbulensi parah terjadi. Bahkan tekanan pada kabin pesawat semakin menurun. Para penumpang berusaha memakai masker oksigen. Raquel yang berada di toilet kesulitan membuka pintu. Hal itu membuat ia lemas dan tak sadarkan diri. Sedangkan Brett berusaha menolong orang-orang yang kesulitan menggunakan masker oksigen. Dan saat ia melihat istrinya, ia ternyata sudah pingsan. Brett mengambil oksigen darurat dan berusaha menolong istrinya. Dan untungnya, ia masih bisa diselamatkan. Dan tak berselang lama, kini tekanan kabin kembali normal. Sang kapten menginformasikan bahwa pesawat mereka mengalami masalah dengan tekanan pada kabin. Menurut komputer, ada kebocoran yang disebabkan oleh turbulensi di awal scene tadi. Laura yang melihat Raquel pingsan berusaha memberinya oksigen. Dan untungnya, ia pun kembali tersadar. Setelah insiden itu, Britt kembali mengajak istrinya untuk rujuk. Tapi, si istri menolak dan memilih talak tilus saja. Saat semua penumpang sudah beristirahat, Jack diam-diam mencoba naik ke lantai atas tempat mayat Lynch. Sedangkan Liz yang sedang memandangi foto pernikahannya, tiba-tiba ada pantulan juri Lynch di monitornya. Liz pun sedikit ngorejat, tapi ia tidak banyak omong karena takut dibilang halu. Jack yang mendatangi mayat Lynch ternyata berniat ingin madog jam Rolex mewah milik Lynch. Setelah berhasil madog, ia malah ngeplok dengan si mayat yang tanpa ia sadari, banget si mayat tiba-tiba bergerak. Dan saat ia membuka penutup mayat itu, tiba-tiba Jack menjadi sangat ketakutan. Entahlah apa yang ia lihat. Lalu, scene berpindah pada si kapten. Ia berusaha menghubungi radio pemantau. Namun anehnya, tidak pernah ada jawaban. Yang ada hanya suara kekerebekan doang. Laura yang sedang bersama Suji tiba-tiba melihat jet tempur yang berada di sekitar pesawat mereka. Lalu, Suji yang menyadari sedari tadi Jack tidak ada di kursinya memberitahu hal itu pada Laura. Laura langsung menanyakan hal itu pada Raquel. Dan Raquel pun memberitahu bahwa Jack pergi ke atas. Meskipun sian karena jurik si Lynch, tapi Laura dan Suji tetap naik untuk memeriksanya. Yang ternyata Jack tidak ada di sana. Bahkan si mayat pun menghilang. Laura yang panik langsung memberitahukan hal itu pada kapten. Bahkan ia memberitahu bahwa ia melihat jet tempur di sekitar pesawatnya. Dan ternyata pembicaraan itu didengar oleh Brett. Raquel yang kembali ke toilet untuk melakukan tes pack, tiba-tiba ia melihat seseorang yang mencengkramnya. Dan setelah kejadian itu, Raquel menghilang begitu saja. Laura terlihat sedang mencari keberadaan Jack dan si mayat. Kemudian, Brett yang tadi mendengar pembicaraan Laura dan Kapten memberitahukan hal itu kepada Rick dan yang lainnya. Mereka merasa semenjak kematian Lynch terjadi hal-hal aneh yang di luar nalar. Kemudian, mereka pun berusaha menggeledah barang-barang Lynch untuk menemukan petunjuk. Sedangkan Suji terlihat sedang memberitahu Laura bahwa, "Cik atuh neng, maneh udah jangan jadi pelakor aja." Hal itu tiba-tiba membuat Laura sadar dan langsung memutuskan si kapten. Setelah itu, Laura memergoki Brett dan yang lainnya yang sedang membongkar barang-barang Lynch. Laura melarang mereka untuk melakukan hal itu. Tapi, Lynch berkata bahwa ia mengetahui bahwa si Jack
telah menghilang dan mereka merasa itu ada kaitannya dengan Lange. Brad meminta agar Laura memeriksa koper Lange yang berada di bagasi. Mendengar hal itu, Laura merasa ada benarnya juga. Ia pun memberanikan diri untuk turun ke ruang bagasi demi mencari koper Lange. Brad dan yang lainnya terlihat sedang membuka peti antik milik Lange yang berada di awal scene tadi. Yang ternyata kotak itu berisi boneka kematian yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Shinigami. Jacinta berkata bahwa dalam mitologi Jepang, Shinigami adalah dewa kematian. Yang konon katanya, jika kamu mati sebelum waktunya, maka kamu harus merelakan segalanya agar kamu bisa pergi dengan damai. Dan jika kamu tidak bisa merelakan semuanya, maka Shinigami akan datang menjemput paksa untuk pergi ke akhirat. Jacinta jadi berspekulasi bahwa kemungkinan Lange belum merelakan kematiannya dan menjadi arwah yang bergentayangan. Kembali pada Laura yang sedang mencari koper Lange di bagasi. Lalu tiba-tiba, dudubrak, Laura yang ngoreja tertimpa reruntuhan koper. Yang dimana ia kebetulan sekali melihat koper milik Lange. Karena kepo dan penasaran, ia membuka koper itu. Tahu-taunya ada sebuah tangan yang muncul dari dalam koper itu. Suji yang sedari tadi menunggu di atas mulai khawatir karena Laura belum juga kembali. Suji yang takut dan panik berteriak dan berlari ke atas menuju ruang bisnis kelas. Brad yang mendengar hal itu langsung menghampiri Suji dan bertanya, "Aya naon teh?" Tapi tiba-tiba Suji dicekik dan ditarik ke dalam bagasi kabin. Mereka yang melihat hal itu langsung ngabrit ke bawah. Sementara Jacinta yang terjatuh kesulitan untuk berdiri. Liz dan Rick yang panik masuk ke ruang kokpilot. Dan alangkah terkejutnya mereka, ternyata si kapten dan kopilot sudah rungkat dengan masker oksigen yang masih menempel di mulutnya. Sedangkan Jacinta yang masih ngahulang teringat dengan perkataannya bahwa mati adalah bagian dari kehidupan. Dan ia bertemu dengan dirinya sendiri. Di sini, Jacinta mulai menyadari bahwa dirinya ternyata telah rungkat. Dan ia merelakan hal itu agar bisa pergi dengan tenang. Sedangkan Brad dan yang lainnya juga mulai menyadari bahwa sebenarnya mereka semua telah rungkat akibat turbulensi pada saat tekanan kabin menurun. Mereka mengingat perkataan Jacinta bahwa jika kalian mati sebelum waktunya, maka kalian harus merelakan semuanya. Jika tidak, arwah kalian akan gentayangan. Lalu tiba-tiba monitor menyala yang memberitakan bahwa penerbangan Pista Pasifik 7500 dinyatakan hilang kontak dan semua penumpang dinyatakan tewas akibat dekompresi. Hal itu dapat dipastikan karena ternyata pemerintah telah menerbangkan jet tempur yang tadi sempat dilihat oleh Laura. Hal itu untuk memeriksa pesawat yang masih mengudara, karena ternyata sang kapten telah mengaktifkan autopilot. Hal itu juga membuat semua jenazah sulit dievakuasi dan hanya bisa menunggu pesawat kehabisan bahan bakar dan akhirnya terjatuh. Brad dan Pia berusaha merelakan semuanya agar mereka bisa pergi dengan damai. Setelah semua orang merelakan kematiannya untuk pergi ke akhirat, kini tinggal satu orang lagi yang masih tertinggal, yaitu si Liz. Ia belum bisa menerima bahwa dirinya ternyata telah rungkad. Sampai akhirnya, Shinigami atau si dewa kematian datang menjemput paksa. Dan film pun habis. Oke guys, jadi sebenarnya film ini terinspirasi dari kisah nyata, yaitu pada tahun 2005 terjadi penerbangan pesawat Helios Airways Flight 522 yang mengangkut 121 penumpang, yang dimana pesawat itu mengalami turbulensi yang menyebabkan dekompresi atau tekanan kabin menurun, yang membuat semua penumpang kehabisan oksigen dan meninggal di atas pesawat.